Likuiditas pasar global masih terus berlimpah di tahun 2021 ini. The Fed, ECB, dan Bank Sentral banyak negara masih terus menggelontorkan stimulus yang diciptakan dari utang tersebut. Menurut Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia, likuiditas yang mewarnai pasar global ini bisa membawa efek positif untuk pasar finansial. Tapi apakah peningkatan utang negara-negara itu juga bisa membawa dampak buruk? Bagaimana dampaknya terhadap pasar saham kita? Peningkatan hutang itu pasti terjadi. Jadi rasio debt to GDP itu akan meningkat dan ini sudah kelihatan peningkatannya di berbagai negara. Tetapi kalau itu terjadinya bertahap dan dibarengi dengan pemulihan ekonomi bertahap, maka nggak apa-apa. Itu harusnya merupakan sesuatu yang bisa diatasi. Jadi debt to GDP itu kan adalah tergantung dari dua ya. Kalau GDP-nya itu meningkat, maka rasio utang terhadap PDB ini menjadi menurun. Jadi kalau jumlah hutangnya meningkat, pasti rasionya naik karena yang jadi di atas numeratornya kan utang, di bawah kan PDB-nya. Jadi PDB ini tentu nggak bisa langsung, utangnya naik dulu, baru perlahan-perlahan dengan stimulus fiskal, dengan stimulus moneter, aktivitas ekonominya berjalan baik dengan mitigasi pandemi juga. Nah, PDB-nya pelan-pelan naik sehingga rasionya pelan-pelan turun. Karena ada penurunan minat terhadap surat berharga negara berkembang, jadi investor tuh sangat hati-hati, sangat sensitif, nggak mau nyari yang berisiko di tahun 2020, terutama ke negara berkembang ya. Lihat pasar saham Indonesia minus, pasar domestik untungnya masih bisa naik untuk obligasi ditopang oleh investor domestik. Sebetulnya kalau investor asing tuh stop jualan aja, nggak usah masuk banyak-banyak. Harusnya kinerja pasar saham kita itu sangat terbantu. Karena selama 2020 itu turun tajam terus. Mereka keluar terus dari Indonesia begitu. Dan bukan dari Indonesia saja, tetapi juga dari negara berkembang yang lain. Karena risk appetite-nya nggak mendukung. Mereka jadi ekstra konservatif. Nah, tahun ini diharapkan dengan perbaikan selera resiko global, maka paling tidaklah asing tuh nggak jualan terus gitu. Nah, itu aja udah sangat membantu. Apalagi kalau mereka masuk bertahap, pelan-pelan. Koreksinya kan 6740 sampai 7040. Untuk 6740 asumsinya adalah kenaikan laba perusahaan untuk tahun 2021 itu 10%. Sedangkan untuk 7040 itu kenaikan laba perusahaan 15%. Jadi range-nya segitu. Nah, kita ini lebih konservatif daripada pasar ya, konsensus. Karena konsensus memperkirakan kenaikan laba perusahaan tahun ini itu ada di 28%. Tinggi karena diperkirakan tahun 2020-nya itu anjlok, minus 30-an, naik 30-an. Kalau kita melihat bahkan sampai tahun 2022 itu nominal laba, nominal ya bukan pertumbuhan, itu masih belum balik ke level di 2019. Jadi kita sangat konservatif. Cuman kenaikan untuk tahun ini adalah 10-15%. Jadi tidak seagresif asumsi dari konsensus. Naik tinggi, tapi ini kalau dilihat harga nikelnya itu, misalnya nikel ya, karena kan material banyak. Harga nikel itu kan sekitar 18.000. Itu belum mencapai target dari konsensus juga gitu. Jadi potensi harga nikel itu menurut konsensus bisa 20.000 lebih, 10%-an lebih ya.
Kemudian kita belum hitung juga reserve-nya, reserve dari masing-masing perusahaan nikel kita gitu. Jadi masih bisa ada kenaikan sih. Jadi nikel itu story-nya masih panjang karena ke depan kan lebih banyak lagi, nanti akan ada banyak perkembangan di kendaraan listrik ya kan. Ini kan baru awal gitu. Bukan sekarang kan yang besar Tesla gitu misalnya. Nanti ke depan kan ada lagi, belum mereka akan menambah kapasitas gitu. Kalau batu bara ya dari dulu ya emang segitu-segitu aja, maksudnya udah merupakan sumber energi yang dari lama kan. Sedangkan permintaan untuk nikel nih baru dan masih akan bertumbuh dan belum banyak yang bikin gitu. Sedangkan Indonesia punya cadangan nikel yang paling besar di dunia. Jadi ini kayak apa ya? Story of the future gitu loh, masih lama, masih bertahun-tahun begitu. Ini kenapa naik terus karena itu supply-nya nggak banyak dan Indonesia salah satu yang terbesar dan ini masih banyak penambahan di kemudian hari gitu. Telco lebih ke arah menara, jadi kalau yang operator masih cukup menarik tapi menara lebih menarik karena operator telco itu kadang-kadang masih ada persaingan sengit ya, perang harga. Kalau menara itu lebih stabil penyewaannya gitu. Dan mereka ini utangnya nggak banyak, jadi bagus. Iya, bank-bank besar. Jadi sebetulnya kalau kita lihat laporan bulanan BI, itu indikator-indikator yang dilaporkan oleh perbankan itu setiap bulan semakin meningkat. Jadi kita lihat bahwa jumlah perusahaan yang direstrukturisasi sudah nggak nambah-nambah lagi dan provisioning dari bank-bank itu sebetulnya sudah lebih dari cukup karena mereka ekstra konservatif gitu. Jadi di NPL-nya kelihatannya juga nggak separah yang diperkirakan semula gitu. Jadi sebetulnya masih ada potensi bagi bank-bank perbankan ini untuk naik. Bank-bank kecil tadinya nggak dilihat sama sekali juga karena khawatir ada NPL yang tinggi. Bank-bank kecil lebih rentan kan terhadap perubahan dari kualitas kredit. Ini kelihatannya nggak separah yang diperkirakan gitu, jadi ada potensi juga begitu sih. Dan kalau investor asing masuk, biasanya yang diburu perbankan dulu. Bank-bank kecil ya kita lihat yang masih jalan lendingnya, kemudian NPL-nya bagus, provision-nya cukup, tentu masih ada tuh yang kayak gitu.